Kali ini saya akan membahas salah satu dari 3 file manager yang terinstall di Antix, yaitu ZZZ-FM. Video ini ditujukan untuk yang baru memakai distro Antix 23.1. Pertama, saya akan membahas bagian dari window ZZZ-FM. Title bar. Title bar terdapat teks yang menampilkan lokasi direktori yang terbuka, tombol minimize, maximize, dan close. Bisa dilihat teksnya berubah sesuai dengan direktori yang dibuka. Menu bar. Menu bar terdapat berbagai fungsi-fungsi untuk mengoperasikan file manager. Contohnya, kalian bisa membuka root window. Root window sudah terbuka, terlihat jika bagian tab-nya berwarna merah. Panel bar. Panel bar bisa kalian gunakan untuk menampilkan sampai dengan 4 panel dalam satu window. Sangat berguna untuk memindah file antar folder atau direktori. Sekarang akan saya coba mempraktekkan untuk menyalin satu file. Toolbar. Toolbar untuk navigasi dan merubah tampilan di area utama file manager. Icon plus untuk membuka tab baru. Icon panah kiri untuk kembali ke direktori sebelumnya. Icon panah kanan untuk membuka kembali direktori yang sebelumnya dibuka. Icon panah atas untuk naik satu tingkat dari direktori yang dibuka. Icon home untuk akses cepat ke direktori home. Icon plus di dalam kotak untuk mengubah ukuran icon pada direktori. Lalu sebelahnya untuk mengubah tampilan detail atau compact. Location bar. Lalu ini location bar atau path bar menunjukkan lokasi direktori yang sedang dibuka. Juga bisa digunakan untuk membuka direktori dengan cara mengetik langsung. Side pane. Side pane menunjukkan drive penyimpanan, bookmark dari folder, dan tampilan tree directory. Device yang terkoneksi seperti USB flash disk akan tampil di side pane. Main area. Main area menampilkan konten direktori yang dipilih. Status bar. Status bar memberikan informasi tambahan di bagian bawah antarmuka. Ini mencakup detail seperti ukuran file dan jumlah file yang diseleksi. Saya akan mengganti shortcut Up karena secara default shortcut-nya tidak umum. Saya akan mengganti dengan backspace seperti file manager pada umumnya. Tekan Ctrl H untuk menampilkan hidden files. Buka folder .config. Cari folder ZZZ-FM. Copy folder ZZZ-FM dan ubah namanya ke ZZZ-FM default. Nama folder bisa kalian ubah sesuai yang kalian mau. Kembali ke direktori home. Tekan Ctrl H untuk menyembunyikan file seperti semula. Klik kanan di main area, Go. Klik kanan pada Up. Klik key shortcut. Tekan tombol backspace pada keyboard. Klik Set.
Sekarang navigasi up sudah bisa dilakukan menggunakan backspace. Cara kerja trash pada Antix ada sedikit perbedaan dibanding distro lainnya. Karena aslinya Antix tidak memiliki trash dan baru edisi 23.1, Antix mempunyai trash. Sebelumnya, jika menghapus file, hanya tekan tombol delete dan file langsung terhapus tanpa ditampung di trash. Akan saya coba menghapus 3 file. File delete 01 akan saya send to trash. File delete 02 juga sama. File delete 03 akan saya delete. Dua file yang saya send to trash ada di folder trash. File yang ada di folder trash bisa di-restore ke direktori sebelumnya atau di-delete dari sistem. Trash di Antix tidak ada perintah empty trash seperti distro pada umumnya. File delete 02 akan saya restore. File sudah kembali ke tempat sebelumnya. Namun, jika kalian memiliki partisi selain home seperti setup saya, file yang dihapus tidak akan ada di folder trash seperti sebelumnya. Ketiga file akan saya send to trash. Tekan Ctrl H untuk menampilkan hidden files. File yang saya hapus akan ada di folder .trash1000. Buka foldernya. Buka folder files. Dan ini ketiga file yang saya send to trash yang ada di partisi data. Namun jika menghapus file selain dari partisi home, opsi untuk restore file tidak ada. Bisa dilihat, folder trash tidak ada file sama sekali. File yang dihapus di partisi data akan masuk ke trash di partisi data. File yang dihapus di partisi home akan masuk ke trash di partisi home dan file bisa di-restore. Membuat bookmark. Folder default yang ada di partisi home sudah ada bookmarknya. Untuk membuat bookmark selain dari partisi home, buka partisinya. Buka folder yang mau di-bookmark. Klik Bookmarks di menu bar. Klik New Bookmark. Untuk menghapus, klik kanan pada bookmark yang mau dihapus. Klik Remove. ZZZFM mempunyai fitur tambahan yang fungsional, yaitu mencari file duplikat. Akan saya coba dengan mencari gambar duplikat. Di folder ini ada file yang sama. Klik kanan di main area. Klik Search for Duplicates. Berikut file-file yang ada duplikatnya. Contohnya file nomor 11 dan 23. Akan saya coba buka filenya. Ini file nomor 23. Dan ini file nomor 11. Ini file nomor 16. Dan ini file nomor 25. Selain search for doublets, ada compare with mail. Compare with mail juga bisa dibuka melalui menu aplikasi, Applications,
Programming, Meld. Fungsi dari Meld secara garis besar yaitu untuk membandingkan isi sebuah folder dan isi file teks. Sepertinya aplikasi ini ditujukan untuk programmer, tapi orang biasa seperti saya juga bisa memanfaatkan aplikasi ini. Beberapa folder sudah saya isi file untuk percobaan. Seleksi folder tes 2 dan tes 4. Klik kanan, klik Compare with Meld. Bisa dilihat folder tes 2 tidak ada file meld01.odt. Dan di folder tes 4 tidak ada file meld02.odt. File meld01.odt di folder tes 4 bisa di-copy langsung ke folder tes 2. Pilih meld01.odt, lalu klik tombol Copy to Left. Coba cek di folder tes 2. Dan file meld01.odt ada di folder tes 2. Sekarang coba jika dua folder memiliki isi file yang sama. Folder key shortcut dan key shortcut 2 memiliki isi file yang sama. Lalu compare with Meld. Dan bisa dilihat jika folder tidak memiliki perbedaan atau memiliki isi yang sama. Selanjutnya, coba untuk membandingkan isi file teks. Yang saya bandingkan adalah file Conky bawaan Antix dan file Conky yang sudah saya edit. Terlihat garis biru dan hijau. Garis biru menunjukkan ada blok baris di kedua file dengan bagian kecil yang berbeda. Garis hijau menunjukkan satu blok baris tidak ada di file sebaliknya.